Halo, perkenalkan saya Vicky Aditya Arya. Di sini saya akan memenuhi tugas matematika teknik 2 yang bermateri barisan dan deret tak terhingga. Ya, di sini saya akan menjelaskan konsep barisan deret tak terhingga dalam matematika. Di sini akan mengungkap definisi, jenis, sifat, aplikasi, dan konsep-konsep ini akan membahas bagaimana peran penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada definisi barisan deret tak terhingga, ada barisan tak terhingga, deret tak terhingga. Barisan tak terhingga adalah urutan tak terbatas dari bilangan yang mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan dalam barisan tersebut suku. Yang selanjutnya adalah deret tak terhingga, adalah penjumlahan tak terbatas dari suku-suku dalam suatu barisan. Deret tak terhingga dapat dikonvergen mendeteksi nilai tertentu atau divergen tidak mendeteksi nilai tertentu. Selanjutnya ada contoh barisan tak terhingga, ada 4 macam. Yang pertama barisan aritmetika, selanjutnya barisan geometri, barisan Fibonacci, barisan harmonik, yang dimana 4 macam itu berbeda-beda. Berbeda itu seperti untuk barisan aritmetika, selisih antar sukunya konstan. Selanjutnya untuk kalau barisan geometri itu rasio antar sukunya konstan juga. Dan untuk yang ketiga, barisan Fibonacci adalah setiap sukunya adalah penjumlahan dari 2 suku dari yang sebelum itu. Selanjutnya untuk yang keempat ada barisan harmonik, itu adalah suku ke n adalah kebalikan dari n yaitu. Dan selanjutnya jenis-jenis barisan tak terhingga. Yang pertama deret tak terhingga, kedua barisan geometri, ketiga barisan Fibonacci, keempat barisan harmonik. Yang dimana sudah seperti contoh sebelumnya itu definisinya seperti pada tabel yang ini, bisa teman-teman lihat. Tak lepas juga sifat-sifat barisan tak terhingga ada 4 macam. Yang pertama ada limit, monotonik, terbatas, dan divergensi. Untuk yang keempat itu mempunyai definisi sebagai berikut. Yang pertama adalah limit, suatu barisan tak terhingga. Selanjutnya ada monotonik, adalah suatu barisan monotonik yang jika selalu sukunya itu selalu meningkat atau selalu menurun. Selanjutnya yang terbatas adalah jika semua suku-sukunya berada di antara 2 nilai tertentu. Dan untuk suatu divergensi, suatu barisan divergensi yang jika tidak memiliki limit atau jika limitnya tak terhingga. Selanjutnya ada definisi deret tak terhingga, ada 3 macam, yaitu deret geometri, aritmetika, dan harmonik. Yang dimana itu adalah definisinya seperti pada tabel ini. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, baik itu contoh maupun bilangan-bilangannya. Yang dimana adalah deret geometri, penjumlahan tak terhingga dari suku-suku dalam suatu barisan geometri. Selanjutnya deret aritmetika adalah penjumlahan tak terhingga dari suku-suku dalam suatu barisan aritmetika. Selanjutnya deret harmonik adalah penjumlahan tak terhingga dari suku-suku dalam suatu barisan harmonik. Deret harmonik selalu divergensi. Dan untuk contohnya bisa teman-teman lihat, sini ada deret tak terhingganya. Yang pertama ada deret geometri 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/6 dan seterusnya. Selanjutnya untuk deret aritmetika itu 1 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Selanjutnya ada deret harmonik seperti pada tabel 1 tambah setengah tambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5 dan seterusnya. Selanjutnya ada sifat-sifat deret tak terhingga, itu ada 4 macam. Yang pertama konvergensi, selanjutnya jumlah tak terbatas, limit suku ke n, uji konvergensi. Itu adalah sifat-sifat deret tak terhingga. Konvergensi dan divergensi deret tak terhingga itu ada 4 macam, seperti konvergensi, jumlah tak terbatas, suku limit n, dan perpendicular. Deret konvergensi memiliki jumlah tak terbatas meskipun terdiri dari suku-suku tak terbatas. Selanjutnya suku n adalah limit suku n deret konvergen dalam dengan 0.
Selanjutnya, konvergensi. Terdapat berbagai uji frekuensi yang digunakan untuk menentukan nilai suatu konvergensi atau divergensi. Dan yang terakhir adalah untuk kesimpulan, yaitu penerapan barisan deret tak terhingga. Yang pertama adalah kalkulus. Barisan dan deret tak terhingga digunakan dalam kalkulus untuk memahami konsep limit, turunan, dan integral. Untuk yang fisika digunakan untuk memodelkan fenomena seperti gerakan harmonik sederhana dan penambahan gelombang. Dan untuk yang ekonomi adalah barisan dan deret terhingga digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adalah untuk komputer, yang dimana barisan dan deret tak terhingga memainkan peran penting dalam algoritma komputer dan teori probabilitasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun salah, mohon dimaafkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan materi tentang deret tak terhingga. Sekian saya ucapkan, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Semoga harinya terus menjadi lebih baik. Salam Matematika Teknik 2.